Sejumlah menteri negara dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kantor kepresidenan di Kompleks Istana Merdeka. Agenda diperkirakan akan membahas terkait dampak ekonomi dari penyerbuan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai aksi ini justru memberikan dampak positif pada harga minyak dunia, walau hanya turun sedikit. Penurunan yang tidak signifikan ini karena produksi minyak Venezuela hanya berperan minimal di dunia. Agak terbatas karena terlalu jauh dari kita, terlalu jauh. Lewatnya lewatan harga minyak kan. Iya. Kalau mungkin di short run mereka pikir akan turun supply-nya, tapi kan Amerika sudah izinkan drilling di Alaska, jadi nggak pengaruh ke supply. Dan ke depan kalau memang dijalankan peningkatan produksinya, ya akan bagus juga untuk harga minyak dan suplai minyak dunia. Jadi hal ini nggak terlalu berdampak ke Indonesia gitu, Pak? Kalau saya bukan ahli luar negeri, boleh. Kalau untuk dari sisi ekonominya, Pak? Kalau saya lihat sih agak jauh. Kalau Anda lihat pasar saham kan malah naik kan. Jadi market melihat justru sedikit positif kan, agak aneh sebetulnya. Tapi itu yang dilihat pasar. Berarti nggak akan meningkatkan belanja subsidi kan, Pak? Belanja subsidi. Jauh banget. Kalau harganya turun, belanjanya turun, tapi income juga turun. Gejolak terhadap nilai tukar rupiah gimana? Ya? Gejolaknya terhadap nilai tukar rupiah. Harusnya positif. Karena kan biasa kalau harga minyaknya turun karena kita mungkin sekarang net importer ya. OPEC Plus sepakat untuk mempertahankan tingkat produksi minyak sampai akhir kuartal 1 2026. Keputusan tersebut diambil di tengah isu politik terbaru di Venezuela serta kenaikan pasokan di sepanjang kuartal 1 2026. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan mitra sekutunya atau OPEC Plus memutuskan tetap menahan kenaikan pasokan minyak pada kuartal 1 2026. Keputusan tersebut muncul di tengah ancaman surplus global dan ketidakpastian dampak geopolitik menyusul langkah Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Melansir Bloomberg pada Senin ini, negara-negara kunci OPEC Plus yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia sepakat mempertahankan tingkat produksi hingga akhir Maret 2026. Langkah tersebut menegaskan kembali kebijakan yang telah diambil sejak November 2025 lalu untuk menghentikan rangkaian kenaikan produksi agresif sepanjang tahun sebelumnya. Namun sejumlah delegasi menyebut isu Venezuela tidak dibahas dalam konferensi kali ini. Mereka menyebut masih terlalu dini untuk merespons situasi politik yang berkembang pasca penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. OPEC Plus kini menghadapi beragam tantangan terkait sentimen penggerak harga komoditas minyak dunia, terutama pasca harga minyak mentah berada di dekat level terendah dalam hampir 4 tahun terakhir di tengah banyak proyeksi yang memperkirakan kombinasi pasokan melimpah dan permintaan yang lemah yang berpotensi memicu kelebihan pasokan terbesar sepanjang sejarah. Adapun gejolak politik di Venezuela yang notabene merupakan negara anggota OPEC menjadi tekanan geopolitik terbaru. Tekanan itu menyusul ketegangan lain yang membentang dari Rusia hingga Yaman yang turut membayangi prospek pasar energi global. Berbagai sumber. Indonesia akan mengekspor beras tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan stok cadangan beras dalam negeri telah mencapai 3,25 juta ton. Selain itu, Indonesia memasuki musim panen pada Februari hingga April mendatang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Indonesia siap mengekspor beras di tahun ini, di mana dalam catatan Kementerian Pertanian, stok cadangan beras dalam negeri telah mencapai 3,25 juta ton. Ditambah lagi pada Februari hingga April mendatang, Indonesia memasuki musim panen sehingga stok beras diprediksi melimpah banyak. Mentan menegaskan musim panen awal tahun menyumbang produksi nasional terbesar dalam sejarah ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ekspor beras, stok cadangan beras Indonesia dinilai perlu melimpah. Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026 dari Badan Pangan Nasional, tercatat stok beras untuk awal tahun 2026 sangat tinggi, mencapai 12,52 juta ton. Stok ini sudah termasuk stok cadangan beras pemerintah Perum Bulog sebesar 3,24 juta ton. Stok beras ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Terlebih sumber stok beras sepanjang 2025 tidak ada yang berasal dari luar negeri. Perum Bulog menargetkan penyerapan 4 juta ton beras pada tahun 2026 ini, di mana penyerapan ini sebagai bagian dari rencana strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam tahun 2026 ini, Perum Bulog menargetkan penyerapan 4 juta ton beras yang merupakan bagian dari rencana strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan dalam skala besar tersebut diarahkan untuk memaksimalkan hasil panen domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah atau CPP yang memadai. Ya, instruksinya perintahnya hanya untuk meningkatkan swasembada pangan, ya sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Presiden yang awalnya dari 4 tahun menjadi 3 tahun, 3 tahun menjadi 1 tahun yang ditargetkan bahwa Pak Mentan dan Bulog diperintahkan sebagai obstakernya, penyerapannya. Di sisi lain, selain beras, Bulog juga merencanakan penyerapan jagung sebanyak 1 juta ton guna memperkuat cadangan pangan dan mendukung stabilitas harga pakan ternak di dalam negeri. Untuk menopang peningkatan serapan, Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 infrastruktur pasca panen berupa gedung baru, rice milling unit, serta fasilitas pendukung lain di berbagai sentra produksi padi. Di tengah dinamika geopolitik global yang bisa berubah sewaktu-waktu, potensi konflik yang mempengaruhi keamanan hingga stabilitas kawasan dapat turun menyeret kepentingan nasional. Lalu bagaimana peran Bakamla memastikan kedaulatan laut tetap terjaga? Berikut kami hadirkan perbincangan Diandra Mukni bersama Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Irfansyah dalam program One on One. Nah, sebagai spesialis isu laut nih, Bapak melihatnya tantangan strategis di kawasan maritim Indonesia ke depan seperti apa sih Pak? Melihat juga tantangan geopolitik kawasan saat ini. Iya, memang sampai saat ini kita merasa tenang-tenang aja nih. Merasa tenang-tenang aja, dan perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh terlena dengan ketenangan yang kelihatannya damai gitu. Karena situasi geopolitik itu dapat berubah suatu waktu. Kita di kawasan Indo-Pasifik ini cepat sekali perubahannya. Ada isu sedikit aja sudah berubah. Dan kita juga waspadai konflik-konflik walaupun bukan di Indonesia, tapi ada pengaruh dan spillover-nya ke kita. Jadi dampaknya bisa sampai ke kita. Dampak ekonomi, dampak keamanan, dan macam-macam. Jadi dan Bakamla sebagai komponen cadangannya Angkatan Laut nanti bila ada situasi yang menuntut kita bergerak bersama-sama dengan Angkatan Laut. Oleh karena itu kita siapkan seluruh personil Bakamla ini untuk siap untuk itu. Makanya sementara komandan-komandan kapal di Bakamla ini mereka semua dari Angkatan Laut. Karena pada saat dibutuhkan mereka sudah paham taktik, sudah paham strategi, komunikasinya, prosedur dan perhitungan-perhitungannya. Mereka sudah paham semua, dan mudah-mudahan tidak susah menyatu dengan Angkatan Lautnya. Begitu dibutuhkan kita langsung bergerak dan langsung jalan, saling paham gitu. Ya, saksikan perbincangan lengkap Diandra Mukni dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksdia TNI Irfansyah dalam program One on One malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindonews TV.